terlalu terburu-buru gitu loh. Sekarang saya balik tanya, kalau seandainya saya berhadapan dengan Prof. Ali, data mana yang menyatakan bahwa misalnya Nabi Adam misalnya, mana manuskrip sezamannya? Apakah ada manuskrip yang ditulis semasa ataupun yang masanya dengan Nabi Adam? Kalau kemudian kita harus memaksakan harus ada manuskrip untuk melacak seseorang itu historis atau tidak, itu mana manuskripnya gitu kan? Kalau itu harus kita paksakan, Pak Yusuf, gitu kan? Tapi kita ini orang agama yang beragama Islam ini, kita memakai riwayat itu menjadi salah satu bagian dari metodologi. Hadis juga itu riwayat. Hadis itu riwayat, Pak Yusuf. Kalau kita sesuatu harus berdasarkan semua manuskrip semua, dan kalau tidak tercantum dalam manuskrip dalam filologi itu batal, maka hadis Bukhari, Muslim, Turmudi, Abu Dawud, Nasai, Baihaqi semua batal semua, Pak Yusuf. Karena dari pendekatan saya melihat Pak Yusuf. Justru Anda terlalu mengeneralisasikan persoalan di sini ya. Sampai sejauh itu. Nah sekarang katakanlah fokus saja begini gitu ya. Filologi mengatakan bahwa tidak ada sebuah fakta bahwa dari filologi itu tidak ada tuh fakta-fakta bahwa Ubaidillah itu ada ya, seperti itu. Terus yang kedua, tadi Anda mengatakan bahwa itu kita harus ada riwayat-riwayat Nabi Adam dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, adakah riwayat yang pada era itu, pada Ubaidillah itu, yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu ada putranya Ahmad bin Isa, atau setidaknya sosok Ubaidillah, kalau bahasa Gus Ajis itu ada korina-korina yang menandakan bahwa pada abad ketiga atau keempat itu Ubaidillah, itu Gus Ajis hidupnya. Keempat, Mas. Nah, keempat. Ada tidak itu korina-korina atau hikayat-hikayat itu? Silakan, Mas Farin. Nah, kan gini Pak Yusuf, kita kembalikan ke metodologinya. Kita pakai metodologi yang mana dulu? Itu sepakati dulu metodologi yang kita pakai, metodologi yang mana? Gitu. 1000 argumentasi yang akan saya sampaikan dalam podcast ini. Begini, Mas Farin, saya bertanya, ada nggak hikayat? Ya, ada nggak hikayat atau korina-korina yang menandakan bahwa Ubaidillah itu hidup pada era itu? Hikayat-hikayat di abad keempat itu, silakan. Kita tidak bicara lagi tentang metodologi. Itu kan juga dari pernyataan Ki Imad tadi, sebenarnya kan yang saya soal dan yang saya kritik sebenarnya lebih kepada metodologi yang dipakai oleh Ki Imad. Ki Imad itu berkali-kali menyatakan bahwa dalam penetapan nasab dia harus mengharuskan atau menyertakan naskah sezaman berulang-ulang. Itu kan yang selalu disoal oleh Ki Imad sendiri kan, bahwa tidak ada naskah sezaman, terus berulang-ulang terus itu saja. Nah, waktu saya di Benda Kerep ketemu dengan beliau, yang ingin saya soal begini Pak Yusuf, apakah dalam penetapan nasab itu harus ada sumber sezaman gitu? Nah, saya ini alumni jurusan, saya ketahui adalah bahwa dalam ilmu sejarah baru kita mengutamakan sumber sezaman gitu. Tapi kalau dalam penetapan nasab itu tidak demikian gitu. Kalau metode naskah sezaman ini dipaksakan dan harus tanpa kecuali, maka ini juga akan bermasalah bagi silsilah yang ada di keraton-keraton yang ada di Indonesia. Ini akan masalah semua kalau itu harus dipaksakan. Toh ketika Kiai Imad menyatakan bahwa nasab Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati itu bukan Ba'alawi, tapi Musa Al-Kadzim, itu satu pun tidak ada yang memakai sumber sezaman. Tapi Kiai Imad memaksakan bahwa nasab Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati adalah ke Musa Al-Kadzim, meskipun itu bukan pakai sumber sezaman. Nah, pertanyaan saya, ketika Kiai Imad mengisbat atau memutuskan bahwa nasab Sunan Gunung Jati adalah Musa Al-Kadzim, itu mana sumber sezamannya? Kan begitu, harusnya fair dong, harusnya adil. Kalau menafikan nasab Alawi itu bukan keturunan Rasulullah karena tidak ada sumber sezaman, maka seharusnya beliau tidak menyatakan Nabi Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kadzim karena tidak ada sumber sezaman gitu. Karena naskah sumber sezaman itu secara metodologi dibutuhkan dalam ilmu sejarah. Tapi dalam ilmu nasab itu tidak ada keharusan yang mengharuskan demikian gitu. Maka itu yang saya kritik. Satu. Yang kedua, sumber sezaman, toh yang Ki Imad sendiri pakai adalah naskah ataupun buku kitab cetak, bukan manuskripnya. Nah, saya pengen kalau toh memang Ki Imad yakin sekali bahwa itu sebagai kitab pegangannya tidak menyatakan
bahwa Ubaidillah atau Abdullah ini bukan anak Ahmad bin Isa, maka coba hadirkan naskah sezaman, bukan kitab cetak, bukan yang sudah ditahqiq oleh Mahdi Roja, tapi betul-betul manuskrip sezaman yang sudah lolos uji kodikologi dan sudah lolos uji tekstologi. Itu coba hadirkan kalau bisa, gitu kan. Baru kita bisa adil. Beliau saja hanya memakai kitab cetak, yaitu kitab cetak Sajarah Al-Mubarakah ataupun kitab-kitab yang lain, baik yang menafikan maupun yang mendukung tesisnya beliau, maka kita jangan bilang naskah sezaman. Ini secara metodologi cacat. Itu. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini kita harus sepakati dulu, kita mau pakai metodologi yang mana. Kalau kita ngomongin naskah sezaman, berarti kita pendekatan filologi. Kalau pakai pendekatan filologi, tentu semua naskah-naskah, semua manuskrip-manuskrip harus kita uji di lab. Itu Pak Yusuf. Kita uji secara kodikologi, secara karbon, apakah betul manuskripnya abad sekian, kemudian secara tekstologi kita juga komparasi dengan teks-teks manuskrip yang lain, apakah betul demikian. Nah, kalau kemudian secara uji tekstologi dan kodikologi itu tidak sesuai, maka ya kita nggak usah ngomong sumber sezaman gitu. Nah, saya mengkritik tentang metodologi Kiai Imad sendiri yang menyatakan demikian. Ketika beliau menafikan nasab Ba'alawi, mengharuskan naskah ataupun sumber yang sezaman, tapi ketika beliau mengisbat, ya menetapkan, menyepakati bahwa Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kazim, beliau sama sekali tidak memakai sumber yang sezaman. Jadi menurut saya dari awal ini sudah tidak adil berpikirnya Pak Yusuf. Kira-kira begitu. Demikian. Terima kasih. Baik, kita kembali ke konteks Ubaidillah. Kita mencari jejak sejarah. Nah, menurut Mas Parihin, untuk menentukan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, ini memakai sumber apa ini? Sumber apa yang dipakai? Oh, tadi katakan orang yang tercatat di dalam sejarah, ada bukunya pun dipermasalahkan. Nah, ini ketika buku catatan tidak ada, kemudian juga manuskrip tidak ada, kemudian tanda-tanda atau peninggalan ya, kalau prasasti, kalau di Jawa itu kan keraton itu kan ada prasastinya. Nah, ini kan tidak ada, belum ditemukan. Nah, untuk menentukan itu pakai apa ini, Mas Parihin? Lah kan makanya kita sepakat mau pakai metodologi yang mana gitu, Pak Yusuf. Kita pakai metodologinya yang mana nih dalam menentukan seseorang itu fiktif atau bukan. Dalam menentukan seseorang itu ada atau tidak dalam historiografi. Nah, kita pakai penentuannya yang mana? Di sejarah sendiri, kalaupun toh tidak ada naskah yang sezaman, maka kita bisa memakai sumber itu. Dan sumber sekunder ini bisa dipakai manakala sumber primer tidak ataupun belum ditemukan. Itu. Nah, dalam hal penetapan nasab, yang saya ketahui, syarat harus sumber yang sezaman. Nah, yang dipakai salah satunya adalah sumbernya Syuhrawal Istifadhah gitu. Nah, ini yang dipakai kemudian para ulama-ulama ahli nasab itu beliau mengamini ya kan tidak para ahli nasab ini gitu. Nah, ini kan satu hal yang menurut saya agak konyol ya. Ketika Ki Imad merujuk pada kitab Sajarah Al-Mubarakah yang ditahqiq oleh Said Mahdi Rojai, saya justru mengingkari itu, padahal Said Mahdi Rojai sendiri itu mengamini, mengiyakan, meyakini bahwa Ba'alawi itu adalah Dzurriyyah Rasul gitu. Ini sebenarnya bukan soal pro atau kontra Pak Yusuf, ini bukan soal itu. Bukan berarti kalau kemudian saya membela Ba'alawi kemudian saya pro terhadap Habaib ataupun saya kontra pada Kiai Imad gitu kan. Ini bukan soal pro dan kontra bagi saya, tapi ini adalah satu kajian keilmuan. Kita sepakati dulu kita pakai metodologi yang mana yang mau kita pakai. Kalau metodologi filologi, ayo kita uji karbon. Ya, uji karbon ini teks manuskripnya. Ya kan, secara kodikologi kita uji karbon, dan secara tekstologi kita uji karbon gitu. Dan saya sudah menawarkan, saya ataupun kami ini di Cirebon punya naskah Purwaka Caruban Nagari, ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon abad 18, sama dengan manuskrip Sajarah Al-Mubarakah sendiri yang ditemukan abad 18. Nah, ini sudah uji karbon, ya para ahli, para filolog, para sejarawan sudah uji karbon dan sudah menyepakati. Nah, di dalam naskah itu menceritakan tentang nasab Sunan Gunung Jati. Dan ketersambungannya adalah kepada Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Secara tekstologi sudah disepakati, secara kodikologi sudah disepakati gitu. Nah, maka kita mau pakai metodologi yang mana yang mau kita pakai gitu. Itu aja Pak Yusuf. Saya justru balik bertanya kepada Anda, Mas Parihin. Tadi katakan Syuhrawal Istifadhah gitu ya, penetapannya seseorang yang menjadi cucu Nabi, katakannya keturunan Nabi gitu ya. Itu kemarin kita bahas dengan Kiai Imad. Nah, saya satu saja.
untuk menentukan seseorang adalah keturunan siapa, tentu ada sebuah fakta atau sumber sekunder atau sumber primer. Nah, apa menurut Anda ini ya? Menurut Anda sumber primer apa yang menandakan bahwa Ahmad Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa? Silakan, Mas. Nah, saya sudah menyatakan berkali-kali ya bahwa di dalam kaidah ilmu nasab itu tidak ada keharusan harus memakai sumber sezaman. Tidak ada keharusan memakai sumber sezaman, Pak Yusuf. Itu pahami dulu kaidah ilmu nasabnya, gitu ya. Di keraton sendiri, di Cirebon itu tidak mengharuskan itu dalam penetapan nasab, tidak memakai itu. Dan kalaupun toh itu dilakukan, harus ditetapkan sebuah keharusan, saya justru berbalik tanya kepada Ki Imad, Pak Yusuf. Nah, coba Pak Yusuf tanya kepada Ki Imad, kenapa beliau ya mengisbat, menyepakati, menyatakan bahwa Gunung Jati silsilahnya ke Musa Al-Kadim, padahal itu tidak pakai sumber sezaman. Gitu. Coba Pak Yusuf tanya kepada Ki Imad. Ya, kenapa Mas, beliau menetapkan? Kita coba balik lagi, saya bertanya tentang sosok Ubaidillah. Nanti sosok masalah Gunung Jati, Sunan Gunung Jati nanti kita bahas berikutnya. Kita tema fokus bahwa kita kan mencari jejak sumber sejarah. Katakan mencari jejak sejarah. Seseorang dikatakan ada pada tahun itu, sosok itu ada, tentu ada sebuah cerita, tentu ada sebuah tanda-tanda, atau mungkin sebuah tulisan atau karya hebatnya itu ya. Nah, apakah Anda sudah menemukan itu tentang sosok Ubaidillah? Karena putus-putus, Pak Yusuf. Ya, Halo? halo, Mas Farihin, bisa menangkap suara saya? Suara putus-putus. Ya, Gus Ajis, suara saya tertangkap tidak, Gus Ajis? Aman, aman, jelas. Jelas. Aman, jelas. Ya, Mas Suara Farihin. putus-putus, Pak Yusuf. Ya, sebentar Mas Farid, saya bertanya lagi tentang sosok menentukan bahwa sosok Ubaidillah itu adalah historis, katakan sosok historis. Nah, untuk menentukan sosok historis itu pakai apa? Atau tandanya apa? Atau mungkin fakta-faktanya itu apa? Apakah Mas Farid itu sudah menemukan itu atau belum? Silakan, Mas. Nah, untuk mencari tahu seseorang sosok itu historis atau tidak, ya selain kita mencari dalam sebuah bentuk catatan berupa manuskrip, baik sumber primer maupun sumber sekunder, kita mencari data ataupun bukti arkeologis, gitu. Nah, arkeologis ini berupa benda, ya berupa benda, bisa itu bentuknya bangunan, ya yang bentuknya cagar budaya, bisa itu ataupun masjid dan yang lain-lain yang berupa fisik. Nah, kita coba cari di sana. Nah, oleh sebab itu, makamnya Sayyid Ubaidillah sendiri itu juga ada di Yaman. Gitu. Nah, saya pikir masih dengan kawan saya bukan alumni Yaman, tapi kawan-kawan saya banyak yang alumni Yaman. Dan kawan-kawan saya alumni Yaman itu mereka mengiyakan bahwa Sayyid Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Itu. Dan ini sudah terkonfirmasi oleh masyarakat Yaman sendiri. Nah, enaknya, Imam datang ke Yaman, kemudian bertanya kepada orang-orang Yaman di sana, riset betul-betul secara arkeologis, bertanya kepada ahli arkeologi yang di sana, kemudian mengundang para pakar-pakar arkeologi yang lain. Jangan kemudian hanya kesimpulan pribadi, pendapat pribadi, kemudian disampaikan di muka umum, seolah-olah itu adalah kebenaran personal gitu. Ini nggak bisa. Harus kita undang ahli-ahli arkeologi yang lain gitu. Ahli arkeologi yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan penyampaiannya. Nah, kalau kita pengen mencari data bukti historis, jadi satu, yaitu teks atau manuskrip, baik sumber primer maupun sekunder. Yang kedua adalah bukti arkeologis. Ya, yang ketiga adalah sosiofak, mentifak, gitu loh. Kan kalau dalam ilmu sejarah ya, ada artefak, ada sosiofak, ada mentifak, gitu. Tanya kepada masyarakat di sana secara sosial, secara ingatan, memori kolektif. Bertanya kepada masyarakat sana, apakah ada sosok Sayyid Ubaidillah, anaknya Ahmad bin Isa, dan apakah Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Yaman gitu kan? Nah, itu bisa dipertanyakan dengan masyarakat sana melalui cara-cara yang tadi, bisa melalui manuskrip, bisa melalui arkeologi, bisa melalui mentifak, bisa melalui sosiofak gitu loh. Itu banyak ilmu bantu yang bisa kita lakukan dalam menentukan seseorang itu sosok historis atau bukan. Kalau menyatakan tidak ada, barulah boleh berkesimpulan Ki Imad menyatakan bahwa Ubaidillah tidak ada. Wong ini keturunannya banyak, yang mengisbat juga banyak, para nasab-nasab dunia juga banyak yang mengisbat, termasuk Sayyid Mahdi Rojai sendiri gitu. Nah, ini kan seperti mengingkari matahari yang bersinar di siang bolong gitu loh.
Nah, ayolah, saya itu mengajak Imat kalau pengen ilmiah, ya ayo kita pakai metodologi yang mana, gitu Pak Yusuf. Nah, sementara itu dalam manuskrip Nusantara juga menyatakan bahwa Ubaidillah itu sosok historis, bukan sosok ahistoris gitu. Gitu Pak Ya, Yusuf. saya langsung ke tadi menarik itu ada manuskrip, kemudian artefak dan sebagainya. Saya langsung ke Gus Ajis ya, Juli. Gus Ajis, kan Anda lama di Yaman, ya. Saya ingin mencari jejak sejarah Ubaidillah. Benarkah anak dari Ahmad bin Isa? Pertama, dari sisi migrasi ya, dari sisi benarkah Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman? Kemudian di situ katanya juga ada kuburannya Ahmad bin Isa, kemudian juga di situ ada kuburannya Ubaidillah. Nah, mungkin Anda bisa mencoba gitu, melihat bahwa sisi sejarahnya, bahwa faktanya itu ada dari sisi arkeologisnya, kemudian manuskripnya. Silakan Gus Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas Yusuf sebagai tuan rumah pada Suka TV. Salam kenal Gus Farihin. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih ya untuk semuanya. Kalau kita sesuai dengan tema ya, mencari jejak sejarah Ubaidillah, benarkah anak Ahmad bin Isa? Kalau dilihat dari kitab-kitab sejarah, untuk sejarah Hadramut sendiri, memang untuk di kalangan Ba'lawi itu dimulai pada abad ke-9 Hijriah, sesuai dengan penuturan dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf dalam kitabnya Idamul Qud. Artinya, untuk kesejarahan Ba'lawi sendiri, di keluarga Ba'lawi tentang sejarah Hadramut itu baru muncul dari keluarga Al-Idrus. Nah, kemudian di abad ke-9, ke-10, dan seterusnya itu mulai banyak karangan-karangan atau karya-karya dalam sejarah, baik itu sejarah internal mereka atau sejarah eksternal mereka. Lalu kemudian, jika kita ingin menelusuri makam dari Imam Ubaidillah, di sana itu memang masyhur di kalangan masyarakat bahwa makamnya itu ada di Desa Bur, kurang lebih 10 km dari Husaisah. Hanya saja, untuk memastikan apakah ini benar atau tidak, nah ini saya tidak bisa memastikan. Karena apa? Karena memang untuk nisan itu sendiri, di sana itu biasanya menggunakan batu kapur. Nah, di mana batu atau nisan yang berupa batu kapur ini umurnya tidak akan lama. Artinya dalam waktu antara 30 tahun, 50 tahun, itu sudah diganti. Makanya misalkan ketika kita itu menemukan foto dari sahabat-sahabat, dari saudara-saudara mengenai kuburan dari kuburan dari Ubaidillah, itu merupakan nisan yang baru. Karena memang untuk nisannya itu sendiri tidak seperti nisan yang misalnya seperti nisannya Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik, yang dari sisi bentuknya itu ada kemiripan dengan nisan-nisan yang ada di di Aceh ya, dengan raja-raja Aceh itu ada kemiripan. Nah, artinya dari sisi nisan itu sendiri sebagai salah satu bukti arkeolog, bukti sejarah dalam menunjukkan atau membuktikan bahwasanya Ubaidillah itu sangat terkenal di masanya atau sebagai seorang tokoh historis, nah itu sangat sulit. Nah, kemudian ketika menelusuri kitab-kitab dari ulama-ulama Hadramut mengenai kesejarahan atau ketokohan dari Imam Ubaidillah ini pun juga tidak saya dapatkan. Padahal beliau ini sesuai dengan penuturan dari para sejarawan Ba'lawi itu sendiri, itu menyifati beliau dengan sifat-sifat yang luar biasa. Sebagai seorang imam, sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang al-hafid, hadis ya, seorang hafid dalam ilmu hadis, dan lain sebagainya. Namun, bukti-bukti baik berupa catatan, berupa manuskrip, berupa karya, dan lain sebagainya, itu tidak kita dapatkan sama sekali. Di samping itu memang sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Habib Soleh Al-Hamid dalam kitabnya Tarikh Hadramut, di mana beliau itu meninggal pada tahun 1965 atau 67, di mana beliau itu ketika menelaah kitab Al-Mashra'ur Rawi yang merupakan salah satu buku sejarah dari kalangan Ba'lawi itu sendiri. Nah, di sana ada dua versi. Di manakah makamnya Imam Ubaidillah, apakah di desa Sumal atau di desa Bur? Nah, lalu kemudian setelah itu baru ada kesepakatan. Setelah abad ke-12 Hijriah baru ada kesepakatan, mereka menunjukkan bahwasannya makamnya Imam Ubaidillah itu berada di desa Sumal. Nah, hal yang serupa disampaikan juga oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dalam kitabnya
Syamsul Dhohirah, bahwa beliau itu dimakamkan di Sumal, dan menurut pendapat yang kedua itu dimakamkan di Desa Bur, atau kebalik itu. Beliau dimakamkan di Desa Bur, lalu kemudian pendapat yang kedua itu beliau dimakamkan di Desa Sumal. Nah, artinya di sini memang terdapat kerancuan mengenai penunjukan makam dari Imam Ubaidillah ini, apakah di Bur ataukah di Sumal. Nah, lalu ketika kita ini mengacu bahwasanya Imam Ubaidillah ini adalah sosok historis, dengan mengacu kepada syuhrah dan istifadah yang dimiliki oleh Imam Ubaidillah, tentu kita harus menelusuri syuhrah dan istifadah yang dimiliki oleh Imam Ubaidillah ini, apakah semenjak masa beliau hidup atau tidak. Karena ini adalah kajiannya adalah kajian sejarah, tentu harus bisa dibuktikan dengan bukti-bukti arkeologis misalkan, atau catatan sezaman ataupun yang lainnya, atau yang masuk dalam kategori data-data primer, atau kalau tidak ada primer ya sekunder. Nah, sementara untuk data primer, data atau bukti primer, bukti sekunder, itu pun saya juga tidak mendapati satupun dari bukti-bukti tersebut. Artinya, kemasyhuran yang dimiliki oleh Imam Ubaidillah itu berawal semenjak Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu mempopulerkan nasabnya. Terlebih lagi ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini menceritakan dengan kisah yang sebegitu luar biasa, bahwa ketika pada tahun 377, yaitu kurang lebih 5 tahun sebelum beliau itu meninggal, beliau pernah ke Mekah. Nah, dalam rangka untuk mengaji kepada salah satu ulama yang namanya Imam Abu Thalib Al-Makki, dan beliau mengaji kitab Qutul Qulub. Serta sebelumnya ketika kalangan Abadiyah, yaitu salah satu sempalan yang memiliki pemikiran yang sesat, itu meragukan nasab dari Ubaidillah ini, apakah benar status beliau itu sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pergi ke Mekah untuk membuktikan kebenaran ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membawa 100 jamaah dari Hadramut, kemudian juga disaksikan oleh ratusan orang yang berhaji saat itu, kemudian beliau itu pun juga pergi ke Irak. Nah, namun dari data-data yang ada itu tidak menunjukkan siapapun atau nama dari masing-masing atau nama dari tokoh-tokoh yang beliau temui, atau yang memberikan kesaksian kepada beliau, atau seorang qadhi yang mengisbatkan nasabnya Ubaidillah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya zero, semuanya tidak ada data sama sekali. Karena memang yang membesar-besarkan nasabnya, ketersambungan nasab beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran pada masa abad ke-9 Hijriah itu. Karena memang untuk sebelum masa Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran sampai dirunut ke belakang, artinya sampai kepada masanya Imam Ubaidillah itu sendiri, itu tidak saya dapati sama sekali siapa saja ulama-ulama yang menunjukkan atau menceritakan bagaimana ketokohan dari Imam Ubaidillah. Bahkan yang diklaim, misalnya seperti Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, salah satu sejarawan asal dari Yaman, asal dari Hadramut, lebih tepatnya dari kota Aden, itu pun dalam kitabnya Mir'atul Jinan, bahwa dalam kitab ini itu menceritakan setiap kejadian yang terjadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dan saya runut itu, tidak satupun tokoh dari keluarga Ba'alawi itu diceritakan. Jangankan Ubaidillah, satu tokoh dari keluarga Ba'alawi itu sendiri, bahkan beliau ini berada pada masa setelah Pakai Muqaddam ya, karena beliau itu meninggal tahun 770-an. Artinya di tahun itu tidak terekam sama sekali tokoh-tokoh dari Ba'alawi, jangankan Ubaidillah. Tokoh-tokoh semacam Al-Faqih Muqaddam itu tidak terekam di dalam kitabnya Mir'atul Jinan itu. Nah, sehingga dari kesimpulan yang ada bahwa dari kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama Yaman atau ulama-ulama Hadramut secara khusus, itu memang tidak merekam sama sekali bagaimana kesejarahan dari seorang tokoh yang bernama Imam Ubaidillah. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, Kang Mas Yusuf. Oke, kemudian tadi menanggapi Kiai Imad bahwa tidak ada fakta bahwa Ahmad bin Isa adalah hijrah ke Yaman, kemudian juga di situ makam Ahmad bin Isa. Mungkin bisa di garis bawahi lagi, Gus. Silakan, Gus. Ulangi. Mohon maaf, diulangi lagi pertanyaannya. Ya, satu lagi, bahwa tidak ada fakta atau kitab yang menerangkan bahwa ada kitab yang menerangkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Yang kedua, juga kan fakta historisnya adalah harus ada makam atau artefak. Katakanlah makam Isa bin Ahmad, kan saya pernah dengar bahwa
Gus Jazuli mengatakan ada memang makamnya di di Yaman. Menjadi sebuah dasar. Memang hijrah beliau itu, tetapi dari pernyataan kitab-kitab yang diutarakan Kiai Imad adalah tidak ada. Mungkin Anda bisa memberikan sebuah pemaparan. Silakan. Ya. Jadi memang untuk dari data-data yang ada yang saya telusuri itu memang tidak menemukan sedikit pun fakta mengenai kesejarahan dari Imam Ubaidillah kecuali dari kitab-kitabnya Ba'alawi itu sendiri. Nah, adapun makam itu pun di masanya siapa namanya Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyili itu untuk menentukan makam itu sendiri itu memang tersisa beberapa makam-makam dari beberapa anaknya Ubaidillah. Misalkan Ubaidillah ini memiliki beberapa anak, misalkan Alwi, Jadid, kemudian Basri. Nah, Jadid dan Basri itu nggak diketahui makamnya di mana. Nah, sehingga untuk menentukan apakah itu benar makamnya Ubaidillah atau tidak ya Allahu alam. Tidak, karena memang tidak ada data sama sekali dan untuk bukti arkeologis itu pun juga tidak ada. Nah, kemudian juga untuk makamnya Ahmad bin Isa itu sendiri itu pun penemuan untuk makam Ahmad bin Isa itu sendiri itu pun juga melalui kasyaf. Maka di dalam tadi yang sebagaimana disebutkan oleh Kang Mas Yusuf Mas tadi, bahwa untuk makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah itu belum diketahui. Makanya siapa namanya Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra dalam kitabnya Fathur Rahimir Rahman belum mengatakan walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, dan sampai sekarang lokasi dari makamnya Ahmad bin Isa itu tidak diketahui. Nah, meskipun beberapa tokoh-tokoh Ba'alawi sebelumnya misalkan seperti Abdurrahman As-Segaf, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu menziarahi Husaisah ya, satu perkampungan yang ada di Yaman. Namun mereka tidak mengetahui manakah lokasinya, karena yang mereka ketahui, yang mereka ziarahi itu hanya perkampungannya saja tanpa menentukan lokasi dari makamnya Ahmad bin Isa itu. Mereka tidak menentukannya, yakni mereka hanya menziarahi perkampungan itu saja tanpa mengetahui lokasi sebenarnya makam itu di mana, tidak mereka ketahui. Nah, lalu kemudian setelahnya pada beberapa abad-abad berikutnya, nah barulah di situ makamnya Ahmad bin Isa itu baru ditentukan melalui kasyaf atau qoro'in ya, korinah-korinah yang ada. Nah, artinya kalau melihat kalau kita ketahui bahwasanya Ahmad bin Isa ini tidak memiliki nisan saat itu pada abad ke-9 Hijriah, nah artinya memang di situ tidak ada bukti untuk menunjukkan keberadaan dari Ahmad bin Isa itu memang benar-benar hijrah ke Yaman. Karena di abad 9 itu sendiri tidak diketahui oleh Ba'alawi sendiri, apalagi yang lain. Ya, barangkali begitu, Kang Mas. Oke, baik. Ini sedikit memberikan sebuah ilustrasi atau fakta buat netizen, kemudian ke Mas Farihin. Dan Mas Farihin, ini kan menarik nih. Kita kalau mencari jejak sejarah, berarti kan tadi ada artefak dan lain sebagainya. Tadi Gus Jazuli mengatakan bahwa ini belum tentu ini makamnya Ubaidillah, kemudian Ahmad bin Isa juga makamnya ditemukan karena kasyaf. Kalau tidak salah itu Ahmad bin Isa ditemukan makamnya dibuat itu abad keberapa, Gus? Abad ke-9 ya, kalau tidak salah. Kurang lebih setelahnya, karena di abad 9 itu sendiri belum ditentukan makamnya. Belum ditentukan. Berarti makam yang sekarang apakah ada mayatnya atau tidak, itu kita tidak tahu ya. Baik. Mungkin bisa menanggapi itu Mas Farihin, silakan. Jadi kalau kemudian kalau kemudian pernyataannya begitu, kan begini, nanti kalau standarnya harus demikian, banyak nasab-nasab para ulama-ulama sekaliber seperti Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri itu akan bermasalah juga kalau standarnya harus demikian. Apa yang tadi disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli tadi mengenai riwayat kitab-kitab mengenai makam Ahmad bin Isa, makam Said Ubaidillah, bahkan narasi yang sangat keras mengatakan bahwa itu dibuat baru abad ke-9 Hijriah. Maka yang membuat makam itu? Siapa yang membuat makam Said Ubaidillah itu? Siapa yang membuat makam Ahmad bin Isa itu? Kemudian apa kepedulian Ya, Mas Farihin, agak terkendala dengan sinyal. Ya, baik, Gus, mungkin bisa dijawab ini. Dalam sebuah keterangan, siapa sebetulnya yang membuat makam Ubaidillah? Tepatnya tahun. Nah, ini juga Kiai Abdullah bin Nuh itu menulis tentang riwayat Ahmad bin Isa yang Al-Muhajir ya, termasuk Said Ubaidillah. Beliau konsen kepada
beliau konsen kepada silsilah Ahmad bin Isa, dan orang sekaliber Kiai Abdullah bin Nuh itu tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya gitu. Nah, apalagi kemudian kalau kita harus komparasikan dengan data-data manuskrip yang ada di Nusantara, itu menyatakan hal yang sama gitu. Maka dari itu, kalau memang kemudian makamnya Ahmad bin Isa, makamnya Syed Ubaidillah dianggap ahistoris, dan tokoh-tokohnya dianggap ahistoris karena tidak ada bukti arkeologi maupun teks yang sezaman, maka pertanyaan saya kembalikan kepada Ki Imad, kenapa beliau bisa mengisbat Musa al-Kadhim sebagai leluhur Sunan Gunung Jati? Tidak ada satupun bukti yang sezaman, baik arkeologi maupun teks, gitu kan? Nah, itu yang akan saya pertanyakan, gitu. Nah, maksud saya adalah kita harus fair dalam metodologi. Kalau menurut Ba'alawi, karena tidak ada naskah sezaman dan bukti arkeologi yang sezaman, maka jangan mengisbat Wali Songo ke tokoh yang lain kalau tidak menyertakan sezaman gitu. Nah, itu harus kita fair kedua-duanya. Jangan kemudian kita sepihak saja gitu, Pak Yusuf. Ini yang saya kritik kepada posisinya Ki Imad gitu loh. Itu makanya kita harus fair. Itu kan Pak Yusuf. Baik, pertanyaan saya, apakah Anda meyakini bahwa Ubaidillah adalah putranya dari Ahmad bin Isa? Saya secara pribadi, saya meyakini. Dan selama ini Kiai Imad sendiri yang menganggap bahwa Ubaidillah adalah tokoh ahistoris, tidak ada sosok Ubaidillah. Artinya kalau Ubaidillah tidak ada, Alwi Muhammad, Alwi Fatul Muqaddam, seterusnya itu juga tidak ada. Tapi kenapa yang saya pertanyakan, kenapa Kiai Imad dan orang yang pro terhadap kajian beliau masih menyebut-nyebut bahwa para habaib klan Ba'alawi? Artinya secara tidak langsung beliau itu meyakini bahwa Ba'alawi itu ada, gitu, ya kan? Kalau memang Ubaidillah ini kan bilang Ba'alawi gitu. Ya, baik, Mas Bain, pertanyaan saya, Anda kan yakin bahwa Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa. Nah, keyakinan Anda ini didasarkan dari fakta apa? Silakan. Satu, manuskrip Nusantara, manuskrip Giri, manuskrip Purwakarta Rubanagari, manuskrip Palembang, ya, manuskrip yang di pesantren-pesantren, manuskrip yang ada di Malaysia, itu menyatakan demikian. Ya, yang kedua, para ulama-ulama ahli nasab, para ulama-ulama NU, para ulama-ulama sepuh NU, itu menyatakan demikian. Kurang apa dengan pernyataan gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Yusuf bin Ismail An-Nabhani? Kurang apa dengan pernyataan dari Kiai Abdullah bin Nuh? Kurang apa dengan keterangan dari penelitian Habib Salim Jindan ketika bertanya kepada Kiai Abbas Buntet, kepada Kiai Abdul Halim Majalengka, kepada Mbah Muslim Benakerep, itu menyatakan Ba'alawi. Nah, kita ini kalau memang kemudian pengen menafikan, tidak segampang itu yang harus kita pakai, harus komprehensif. Tidak kemudian karena kita tidak menemukan ataupun belum menemukan, lantas kemudian dengan mudah kita menyatakan, oh ini palsu, oh ini tidak ada. Itu bukan karakter seorang peneliti bagi saya. Itu bukan karakter seorang ilmuwan. Kalau seorang ilmuwan itu nggak akan seperti itu cara berpikirnya. Kalau belum menemukan, maka itu sebuah pertanyaan tesis. Itu sebuah pertanyaan tesis, maka tahu jawabannya. Nah, karena belum ditemukan, maka jawabannya bukan menafikan, gitu. Tapi kita harus berupaya keras untuk mencari data-data historis tersebut. Saya mendukung, ya, kalau kemudian mencari data mengenai Syekh Ubaidillah, Ahmad bin Isa, dan seterusnya, dengan kelengkapan data historis yang komprehensif, dengan menggunakan berbagai macam ilmu bantu. Saya sepakat, saya setuju. Tapi kalau kemudian ini di framing kemudian ini palsu, bahkan sampai kemudian yang muncul adalah rasisme, Yahudi, apa segala macam. Nah, ini yang kemudian akhirnya tidak ilmiah, gitu loh. Itu yang saya sayangkan kepada Kiai Imad dan kawan-kawannya, yang perlu lebih kepada narasi-narasi yang menurut saya tidak ilmiah, gitu loh. Menurut saya tidak ilmiah. Baik. Nah, kalau karakter seorang ilmiah itu tidak gampang buru-buru menafikan, gitu loh. Menurut saya begitu, Pak Yusuf. Oke, baik. Mas Farihin, apakah Anda juga sudah mendapatkan fakta bahwa Ubaidillah adalah anak bin Isa? Kan meyakini.
meyakini bahwa tentu seseorang meyakini kan harus melakukan riset katakan ya, kecuali meyakini dari hasil taklid. Oke, orang-orang tua dulu seperti itu, husnudon itu ya. Nah, Anda sendiri sudah melakukan riset terhadap sosok Ubaidillah apa belum itu ya, sebagai anak Ahmad bin Isa? Basic saya adalah ilmu sejarah, Pak Yusuf, dan ilmu sejarah melakukan pendekatan melalui filologi, manuskrip. Ya, dasar saya kenapa saya meyakini itu, ini bukan hanya semata-mata saya taklid kepada para ulama, bukan hanya sebatas itu, tapi yang manuskrip yang saya kaji, yang saya komparasi, itu menyatakan hal yang sama. Banyak manuskrip yang mendukung, dan ini sudah masyhur manuskrip ini. Artinya sesuatu yang masyhur itu tidak mungkin taklid kepada seseorang, bukan masalah. Akhirnya saya mengkaji tentang manuskrip gitu kan, ada keterangan-keterangan dari para ulama-ulama yang kredibel, yang otoritatif dalam hal ini, dalam menyampaikan persoalan masalah nasab. Kita harus sepakat, ketika kita mengikuti sesuatu, ya kita harus ikut pada seseorang yang ahlinya gitu. Nah, salah satu ahlinya itu banyak sekali ahli-ahlinya yang saya sebutkan ulama-ulama yang tadi gitu loh. Jangan jauh-jauh lah, Said Mahdi Rojai yang jelas ahli nasab, yang kitab Sajarah Al-Barokahnya dipakai sama Kiai Imad gitu. Nah, beliau Syiah gitu. Nah, kenapa kita tidak mengikuti seseorang yang ahli di bidangnya? Dan apa salahnya kalau kita kemudian mengikuti itu, gitu kan? Nah, ini juga harus menjadi dasar kalau kita sebagai orang NU misalnya gitu kan, atau santri yang punya rentetan keilmuan secara sanad, gitu. Sehingga ketika kita menyatakan hal demikian, bukan pendapat pribadi saya, tapi saya mengutip, ya kan, saya merujuk pada naskah-naskah ini, ulama-ulama ini kan jelas. Tapi kalau kemudian itu hanya kesimpulan pribadi karena penelitian kita sendiri tidak ataupun belum menemukan yang kita cari, kemudian kita langsung menafikan, itu bukan karakter seorang peneliti, Pak Yusuf. Saya ini orang akademisi, jadi saya sangat insya Allah saya sangat memahami bagaimana karakter seorang peneliti itu. Nah, saya pun nggak bisa memaksakan orang lain harus mengikuti saya gitu. Baik, Gus Ajis, mungkin ada tanggapan terhadap statement Mas Farihin, silakan. Perlu kita ingat bahwasanya ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu sejarah. Dan ketika tidak ditemukan data, memang belum tentu bahwa tokoh yang sedang kita teliti, tokoh yang sedang kita cari itu memang benar-benar tidak ada. Saya sedikit mengutipkan dari statement yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Adamul wujdan la ya'nil adam. Tidak ditemukannya data akan seseorang itu belum tentu tidak ada. Hanya saja para ulama mensyaratkan, ini masih dalam kitab yang sama, di bawahnya beberapa paragraf, walakinnahum istaratu lis-subut al-amala bil qara'in wa isti'mal ar-ruqa' ma'a syuhrah. Jadi ada, misalkan ketika kita ini tidak menemukan nama Ubaidillah ini dalam kitab-kitab nasab, baik itu di masanya atau di masa-masa yang mendekatinya, maka ini memang belum tentu Ubaidillah ini adalah sosok yang fiktif. Tetapi harus ada ditemukannya qara'in, qarinah, data-data penguat, data-data sekunder. Kemudian ma'asti'mal ruq'ah, harus ada catatan-catatan. Harus ada catatan-catatan, baik itu yang beliau tulis sendiri atau sahabatnya menulisnya, atau murid-muridnya misalkan, atau kerabat-kerabatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ma'as syuhrah, harus ada syuhrah di masa itu, di tokoh yang sedang kita teliti. Artinya ketika tiga hal ini tidak ditemukan, qarinah tidak ada, indikator-indikator penguat yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok Ubaidillah itu tidak ditemukan. Kemudian juga catatan-catatan itu pun juga tidak ditemukan. Sementara begitu juga dengan syuhrah. Syuhrah di masa itu pun juga tidak ada. Bahkan syuhrahnya itu setelah 500 tahun kemudian. Nah, maka tentu hal ini tidak bisa menjadi bukti bahwasanya Ubaidillah ini adalah seorang sosok yang historis. Karena dari mana kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi 500 tahun yang lalu tanpa ada data, tanpa ada bukti apapun yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok itu. Saya ambilkan contoh, misalkan Maulana Malik Ibrahim, ketika memang kita tidak memiliki sedikit pun catatan mengenainya. Nah, di situ ada tersisa inskripsi yang tertulis di nisannya, di mana di sana tertulis Malik Ibrahim dan seterusnya itu ya, ada redaksinya sendiri, yang kemudian di sana ada angka tahunnya,
bahkan di apa namanya itu, di bangunan awal, di pagarnya awal itu, di atas pagar itu pun juga tertulis dengan tulisan Jawa yang bertuliskan tahun Saka 1340, yang kalau dikompresikan kepada tahun Masehi itu tahun 1410. Maka itulah bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya Maulana Malik Ibrahim itu adalah sosok yang fiktif, karena memang ada bukti arkeologisnya ada. Nah, lalu hal ini ketika diaplikasikan kepada Imam Ubaidillah yang diklaim sebagai seorang imam, yang diklaim sebagai seorang mujtahid, yang diklaim memiliki kemasyhuran yang luar biasa, tetapi tidak ada satu data pun, baik itu data historis, baik itu catatan, ataupun yang lainnya, lalu apakah kemudian kita itu dipaksa untuk meyakini bahwa sosok Ubaidillah ini adalah sosok yang historis? Nah, tentu apa yang menjadi sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tesisnya, itu sesuai dengan kaidah ilmiah tadi yang saya bacakan, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Bahwasanya ketika tidak ada atau tidak ditemukannya nama seseorang dalam kitab-kitab nasab atau dalam kitab-kitab sejarah, itu belum tentu tokoh tersebut adalah tokoh yang ahistoris. Nah, hanya saja di sini memang ada syarat, yaitu apa? Adanya korinah-korinah, adanya benda-benda arkeologis, kemudian ditambahkan dengan adanya catatan, kemudian juga ditambahkan dengan adanya syuhroh. Nah, baru disitulah ketika tiga hal ini terpenuhi, barulah kita bisa menyimpulkan bahwasanya Imam Ubaidillah ini adalah sosok yang historis. Barangkali seperti itu saja, Kang Mas Yusuf Mars. Oke, jadi mencari sosok historis atau sejarah Ubaidillah, salah satunya adalah dengan korina-korina atau tanda-tanda, atau mungkin serpihan fakta ini, Gus ya, yang harus kita mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memang sangat sulit mungkin hal ini dilakukan. Oke, baik, saya kasih waktu Mas Farid, mungkin bisa menanggapi statementnya Gus Aziz, silakan. Ya, saya pikir ini kan susah kita untuk mencari titik temu ya. Kalau kemudian tadi dulu metodologi yang mau kita pakai gitu kan. Nah, saya tadi kan balik bertanya kepada Pak Yusuf, mungkin kepada Gus Aziz. Coba kritik kepada Ki Imad, kenapa beliau menetapkan silsilah Sunan Gunung Jati hal tidak ada bukti sezaman. Itu coba kritik. Kenapa Pak Yusuf tidak menanyakan itu kepada Ki Imad gitu. Nah, harusnya Pak Yusuf melakukan hal yang sama. Gus Aziz menanyakan hal yang sama gitu, bukan hanya ini di nasabnya Pak Alawi, tapi coba lempar kepada kajiannya Ki Imad mengenai silsilah Wali Songo yang dinisbatkan ke Musa Al-Kadim. Beliau sama sekali jangankan pakai kaidah ilmu nasab, pakai metodologi juga enggak kok. Mau apa yang kita pakai? Itu runtuh semua kalau itu harus diterapkan gitu kan. Nah, harusnya itu ditanyakan hal yang sama kepada Ki Imad gitu. Kalau memang kemudian nasab dan menafikan nasab sesuai dengan apa yang tadi Gus Aziz sampaikan gitu. Dalam hal ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ki Imad, ya Ki Imad itu sudah sebenarnya dibantah sama beliaunya sendiri. Jadi nggak usah orang lain membantah, tapi dengan cara beliau dengan gampang mengisbat nasab Wali Songo, kemudian terlalu ketat bahkan menafikan nasabnya Mbak Alawi. Nah, itu sudah terlihat karakter-karakter yang sebenarnya itu bukan karakter seorang peneliti. Itu aja. Karena mau sebagaimanapun referensi yang dihadirkan, ini kan Ki Imad sudah jelas jawabannya. Mau 1000 orang berfatwa bahwa Mbak Alawi adalah keturunan Nabi, dia tetap tidak percaya. Sudah bukan lagi persoalan ilmiah gitu loh. Ini bukan persoalan ilmiah akhirnya. Ini adalah persoalan kayak semacam persoalan sentimen. Itu Pak Yusuf. Jadi baiknya coba Pak Yusuf pada sudah mengkritik Ki Imad itu. Jangan kemudian kita terlalu tasyadud keluar, tapi tasahul ke dalam, Gus Aziz. Kita harus fair dalam hal ini. Kalau penentuan nasabnya harus demikian, maka membatalnya pun juga harus demikian. Jangan kemudian kena nasabnya Pak Alawi begitu apa namanya sampai skeptis, tapi ke yang lain enggak gitu. Nah, ini harus fair. Baik. Kalau kita fair ya, maka itu yang sebenarnya yang saya kritik dari tesisnya Ki Imad gitu. Jangan beliau menghindar terus ketika ya kan itu. Baik, Mas Farid. Itu coba Pak Yusuf biar Pak Yusuf. Oke, ya itu makanya menurut saya ini kita bahas tentang Ubaidillah. Nanti masalah Sunan Gunung Jati saya coba gitu kan ya untuk membongkar bagaimana Sunan Gunung Jati kemudian juga silsilahnya nanti dalam satu segmen tertentu. Nah, saya ingin bertanya ini, menurut Anda
ini faktualitas atau validitas kajian Kiai Imad menurut Anda itu seperti apa? Apakah Anda menyetujui atau apa menafikan terhadap kajian Kiai Imad? Apa yang dikaji oleh Kiai Imad itu terburu, Pak Yusuf. Itu kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Beliau langsung menafikan nasab Ba'alawi itu. Beliau tidak memikirkan dampak bahwa yang dinisbatkan kepada Ba'alawi itu bukan hanya para habaib. Manuskrip Nusantara menyatakan bahwa Wali Songo itu Ba'alawi. Artinya adalah kalau Kiai Imad menafikan, menggugurkan bahwa Ba'alawi itu tidak ada, maka secara otomatis Wali Songo juga tidak ada. Itu. Nah, sampai hari ini saya tidak menemukan jawaban yang ilmiah dari Ki Imad mengenai nasab Wali Songo. Nggak ada satupun jawaban yang ilmiah. Maka Ba'alawi ini bukan hanya miliknya para habaib. Itu yang harus diketahui. Bahwa Wali Songo pun Ba'alawiynya Fikhruddin An-Nahdliyah itu bagaimana nasabnya Ba'alawi gitu kan. Nah, itu dulu yang harus kita kaji. Bahwa ketika kita menafikan nasab Ba'alawi, maka otomatis nasab Wali Songo juga bisa tidak ada. Karena manuskrip-manuskrip Nusantara juga menyatakan demikian. Maka dari itu, saya sarankan agar kajian ini dilakukan secara komprehensif. Ya, menghadirkan dari berbagai macam ilmu bantu di dalamnya, baik itu filologi, arkeologi, sosial, antropologi, segala macam. Silakan. Saya tidak nggak bermaksud menghalangi tesisnya Kiai Imad, tapi saya menyayangkan. Ya, Mas Farihin, kemarin terlalu terburu-buru dalam kesimpulan. Saya nonton Menachem Ali podcast dengan Bang Haji Roma, ahli filologi, ya, bahwa tidak ada fakta dari sisa historical di situ. Nah, itu yang pertama. Kita coba fokus ke Ubadillah, gitu ya. Kita mencari sosok sejarah, mencari sejarah, sosok sejarah siapa Ubadillah ya. Di situ kan ditanyakan bahwa tidak ada tuh fakta-fakta secara filologi. Nah, ini artinya dari sisi kajian filologi, tentu Kiai Imad dalam hal ini bukan seorang filolog. Filolog adalah ada ahlinya. Nah, kemarin saya coba itu menonton antara Menachem Ali dengan Bang Haji Roma seperti itu mengatakan. Nah, tanggapan Anda seperti apa nih terhadap ahli filologi ini? Saya juga menyayangkan apa yang disampaikan oleh Prof. Menachem Ali ya, bahwa karena tidak tertulis dalam naskah sezaman, kemudian dianggap ini tokoh ahistoris. Itu menurut saya juga kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Gitu loh. Sekarang saya balik tanya, kalau seandainya saya berhadapan dengan Prof. Menachem Ali, data mana yang menyatakan bahwa misalnya Nabi Adam misalnya, mana manuskrip sezamannya? Apakah ada manuskrip yang ditulis semasa ataupun yang rasanya dengan Nabi Adam? Kalau kemudian kita harus memaksakan harus ada manuskrip untuk melacak seseorang itu historis atau tidak, itu mana manuskripnya gitu kan? Kalau itu harus kita paksakan, Pak Yusuf, gitu kan? Tapi kita ini orang agama yang beragama Islam ini, kita memakai riwayat itu menjadi salah satu bagian dari metodologi. Hadis juga itu riwayat. Hadis itu riwayat, Pak Yusuf. Kalau kita mengharus sesuatu harus berdasarkan semua manuskrip semua, dan kalau tidak tercantum dalam manuskrip dalam filologi itu batal, maka hadis Bukhari, Muslim, Turmudi, Abu Dawud, Nasai, Baihaqi semua batal semua, Pak Yusuf. Karena dari pendekatan saya melihat Pak Yusuf. Justru Anda terlalu mengeneralisasikan persoalan di sini ya. Sampai sejauh itu. Nah, sekarang katakanlah fokus saja begini itu ya. Filologi mengatakan bahwa tidak ada sebuah fakta bahwa dari filologi itu tidak ada tuh fakta-fakta bahwa Ubadillah itu ada ya, seperti itu. Terus yang kedua, tadi Anda mengatakan bahwa itu kita harus ada riwayat Nabi Adam dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, adakah riwayat yang pada era itu pada Ubadillah itu yang mengatakan bahwa Ubadillah itu ada putranya Ahmad bin Isa, atau setidaknya sosok Ubadillah, kalau bahasa Gus Ajis itu ada korina-korina yang menandakan bahwa pada abad ketiga atau keempat itu Ubadillah itu Gus Ajis hidupnya keempat Kang Mas. Keempat, ada tidak itu korina-korina atau hikayat-hikayat itu? Silakan Mas Farihin. Nah, kan gini Pak Yusuf, kita kembalikan ke metodologinya. Kita pakai metodologi yang mana dulu? Gitu. Itu sepakati dulu metodologi yang kita pakai, metodologi yang mana? Gitu. 1000 argumentasi yang akan saya sampaikan dalam podcast ini. Begini, Mas Farihin, saya bertanya, ada nggak hikayat
Ya, ada nggak hikayat atau korina-korina yang menandakan bahwa Ubaidillah itu hidup pada era itu? Hikayat-hikayat di abad keempat itu, silakan. Kita tidak bicara lagi tentang metode. Itu. Loh, itu kan sudah syukur Pak Yusuf. Kan itu kan sudah syukur. Itu kan sudah syukur wal ittifaq toh. Ya. Oke. Gus Ajis mungkin bisa menanggapi, silakan. Gus Ajis. Temannya Miknya, Imam miknya. Ubaidillah. Oh ya, siap. Jika Silakan. kita melihat masa di abad di mana Imam Ubaidillah ini hidup, saya justru untuk ulama di masa yang sebelumnya, kurang lebih 70 tahun sampai 90 tahun sebelumnya, itu ada seorang tokoh yang sangat terkenal dari dinasti Ar-Razi, yaitu Imam Al-Hadi Ilal-Haq. Beliau di samping keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Madinah ke Yaman, lebih tepatnya di kota Sa'dah, itu meninggal pada tahun 297 Hijriah. Nah, ini beliau dikenal sebagai seorang imam, sebagai seorang ulama. Beliau pun juga memiliki banyak karya, sampai 50 karya. Kemudian juga beliau memiliki pengaruh yang begitu besar dalam fikih madhab Zaidiyah. Bahkan sampai pada abad-abad 11, 12, 13-an, itu kita dapat menemukan sisa-sisa dari pemikiran yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi Ilal-Haq. Padahal beliau ini, kehidupannya sebelum masa Imam Ubaidillah, jauh, kurang lebih 90, 70, sampai 90 tahun sebelumnya. Nah, sehingga ketika kita membandingkan antara tokoh Imam Al-Hadi Ilal-Haq dari keluarga Ar-Razi, dapat kita temukan jejak-jejaknya, makamnya ada, karyanya ada, penulisan dari ulama tentang beliau itu pun juga ada, bahkan pemikiran yang beliau miliki itu sampai diabadikan dari generasi ke generasi dalam madhab Az-Zaidiyah. Ternyata hal ini tidak kita temukan kepada sosok Imam Ubaidillah. Beliau diklaim sebagai seorang imam. Imam Ubaidillah ini diklaim sebagai seorang imam, bahkan seorang mujtahid, bahkan seorang al-hafidh dalam ilmu hadis, serta menyebarkan banyak macam keilmuan di Hadramut. Nah, tetapi pengaruhnya tidak sedikit pun kita dapat menemukannya. Bahkan pemikiran saja itu tidak kita temukan. Jangankan di masa Imam Ubaidillah, sosok dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang dikatakan sebagai seorang imam mujtahid, sebagai seorang al-hafidh, itu pun juga tidak kita temukan dalam karya-karya dari ulama-ulama Hadramut. Nah, tentu hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi Ilal-Haq, sehingga di situ saya memiliki kesimpulan bahwasanya Imam Ubaidillah ini bukanlah sosok yang istimewa. Karena memang untuk melihatnya, jangankan dalam tulisan, jangankan dalam bukti-bukti artefak, jangankan dalam prasasti-prasasti, jangankan di dalam catatan-catatan para ulama-ulama yang lain, pemikiran beliau saja tidak kita temukan, padahal beliau adalah seorang imam yang besar. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan, Kang Yusuf Mars. Silakan. Oke, baik. Pada dasarnya, setiap upaya-upaya kajian-kajian ilmiah, apapun itu bentuknya, maupun sejarah, ilmu nasab, dan seterusnya, saya mendukung. Tapi yang perlu harus kita ketahui adalah standar metodologinya yang harus kita sepakati bersama, mau standar yang mana. Dan harapan saya adalah kajian ini tolong Kiai Imad dan para pendukungnya jangan kemudian selalu menarasikan hal-hal yang berbau sara, Yahudi, apa segala macam. Harapan saya enggak. Karena ini khawatir, saya menyayangkan gitu loh. Ini umat sudah gaduh dalam persoalan ini. Masalah nasab itu sudah 2 tahun berlabuh ya, dan ini seperti tidak ada ujungnya. Masing-masing dari pihak saling mengklaim paling yang benar gitu kan. Dan ini bukan soal pro dan kontra, saya mendukung ataupun pro, bukan soal itu sebenarnya yang ingin saya munculkan. Kita harus persoalan ilmiah, tapi tolong persoalan ilmiah ini jangan kemudian dibawa-bawa pada persoalan isu-isu sara, sampai kemudian yang tidak sepakat dianggap budak Yaman, jogos Yaman, segala macam gitu. Jangan sampai ke arah situ. Harapan saya bisa menjadi pelopor, bahkan bisa menjadi pelerai di antara dua yang bertikai. Jangan sampai kita hanyut dalam isu-isu yang seperti ini yang akhirnya kemudian kita nggak produktif. Yang mau percaya habaib keturunan Nabi silahkan, yang tidak percaya juga silahkan, tapi jangan kemudian selalu menarasikan hal-hal yang berbau sara. Ini saya netral ya, baik dari pihak kalangan habaib maupun dari kalangan kiai, sama-sama melerai terhadap isu-isu ini. Itu yang sangat saya sayangkan, karena isu masalah nasab ini itu dibawa-bawa pada hal-hal yang berbau sara, dan itu sangat-sangat tidak ilmiah sama sekali, Pak Yusuf. Ini yang tidak saya inginkan.
Saya bukan pada Iya. persoalan saya membela Habib atau bukan, itu bukan soal itu. Nah, itu harapan saya Pak Yusuf. Nah, mudah-mudahan ya Pak Yusuf semuanya gitu kan, sampaikan salam saya kepada Ki Imad dan kawan-kawan bahwa harapannya tolong ini jangan melebar pada persoalan isu-isu yang berbau sara yang mengancam persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara Pak Yusuf. Terima kasih. Baik, Mas Farihin, beberapa waktu lalu juga sudah ada ini salah satu Habib yang mengatakan akan melakukan shock terapi tegangan tinggi. Ini saya pikir memang tidak hanya baik kedua-keduanya gitu ya, dari kalangan habaibun banyak yang kenceng-kenceng ya bicaranya. Ini saya pikir juga sama dengan yang pro Kiai Imad kemudian pro Ba'alawi, justru juga dua-duanya Pak Yusuf. Para habaib juga jangan begitu. Udah, hentikan semua ini, hentikan. Jangan kemudian ini sampai dibawa dan mengorbankan umat ini, jangan. Baik para habaib ya maupun yang pro kepada Ki Imad, hentikan yang berbau isu sara yang mengancam pada keutuhan berbangsa dan bernegara. Hentikan, stop. Saya nggak mau. Baik. Silakan Gus Ajis, monggo. Terima kasih Kang Mas Yusuf, Mas. Dalam closing statement ya barangkali, dalam kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita menelusuri banyak kitab-kitabnya Ba'alawi, mulai dari pertama kali kitab yang disusun secara formal oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian generasi-generasi berikutnya seperti Muhammad bin Ali Khirid dalam kitabnya Ghurarul Baha'id-Dawi, Muhammad bin Abu Bakar Asyili dalam kitabnya Al-Mashra'ur Rawi, kemudian Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah dan seterusnya. Di sana kita temukan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah sebuah nasab yang diklaim sebagai nasab yang disepakati oleh para ulama. Bahkan mereka menyatakan wahadan nasabus syarif mujma'un alaihi indal ulama. Nah, klaim-klaim yang seperti itu sudah ada dari masa-masa awal penulisan dari nasab-nasabnya Ba'alawi. Nah, lalu kemudian jika memang Kiai Haji Imaduddin itu melakukan sebuah penelitian kepada nasabnya Ba'alawi untuk khususnya menelusuri apakah Ubaidillah ini adalah benar-benar tokoh yang historis atau ahistoris, atau Imam Ubaidillah ini memang benar anak dari anak-anak dari Ahmad bin Isa atau tidak. Kemudian dari sisi kitab-kitab nasab Kiai Haji Imaduddin sudah mengkajinya, kemudian saya pun ikut mengkajinya juga, serta Kiai Haji Imaduddin itu pun didukung oleh ahli genetika seperti Dr. Sugeng, kemudian didukung lagi oleh pakar filolog seperti Profesor Menachem Ali, dan dari sini tentu kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya tesis Kiai Haji Imad ini adalah sebuah penelitian yang kokoh, karena tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari sisi manuskripnya, filologinya, kemudian dari sisi DNA-nya. Nah, sehingga kita masih membutuhkan dalil apa lagi untuk tidak setuju dengan tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Gus Farihin, kepada